Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan kesehatan sehingga pada saat ini kita dapat mendengarkan majelis ilmu ini tanpa satu pun halangan, yang insya Allah majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita panjatkan ke Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat-sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya yang telah banyak mengajarkan dan menuntun kita manusia kepada jalan yang benar. Pada hari ini, saya Alivia Kusuma Rachel dari kelas reguler sore A18B. Hari ini saya akan membawakan materi tentang ikhlas. Lalu, apa sih ikhlas itu? Ikhlas merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah sebuah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah mereka tidak melakukan amal tersebut. Nah, ikhlas ini tuh bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Gitu. Saking tingginya nih amalan ini, ibadah yang paling tinggi pun jika mengharapkan surga itu belum terhitung itu ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tingkatan tersebut sudah sangat tinggi gitu. Nah, bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga itu dan takut neraka itu tidak baik dan salah ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu pernah menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterima amalnya. Gitu. Nah, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Seperti sholat ya sholat saja gitu, diniatkannya sholat, makan ya makan gitu, diniatkan ya makan gitu, tanpa mengharapkan apa-apa juga. Begitupun juga ibadah gitu, ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lain gitu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, kita ikhlas saja gitu dalam hati, kita melaksanakannya tanpa mengharapkan apa-apa gitu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul-azim. Yang berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Seperti seorang pedagang yang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur jika dia berdagang dengan yang baik dalam hal timbangan, dalam hal harga. Lalu ada seorang petani yang menjadi petani yang baik, tidak bekerja di ladangnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa, dan seorang pejabat yang menjadi pejabat yang baik demi
kemaslahatan masyarakat, dan seterusnya juga. Lalu Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut, terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak dilibatkan sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan yang khawatir gitu. Nah, jadi mari kita mulai saat ini nih, kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi gitu. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi sifat ikhlas gitu. Seperti saat kita sedang membawa uang gitu, mari kita sisihkan sedikit saja uang kita ke dalam kotak amal gitu. Nah, kita ikhlas itu tanpa melihat berapa besar atau kecilnya uang yang kita berikan gitu. Nanti kita cobain ya untuk mempraktikkan itu. Nah, ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkan ke dalam kotak amal. Lalu jangan meraba-raba besar atau kecilnya uang tersebut gitu. Jangan juga diingat-ingat tadi uang kita yang dikasih tuh besar atau kecil gitu. Atau enggak tangan kita di atas atau di bawah, itu jangan diingat-ingat. Saat kita memberi, kita ikhlaskan kepada Allah. Ya untuk ini kita demi kebahagiaan, demi kebaikan saja gitu, tanpa melibatkan hal-hal yang lain kita, tanpa kita mengharapkan imbal yang lebih dari yang kita berikan gitu. Nah, ingat juga pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas ini mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.